Ada kembali bersama kami di Obras, obrolan santai. Ternyata pageant lovers ini masih semangat begitu ya? Masih banget. Betul. Dengan HP-nya tadi mereka sudah berkonten-konten ria. Iya. Jangan lupa tag kami ya. Iya, sambil curi-curi ini ya. Dapat ini ya fotonya Nilam begitu ya. Nanti boleh kok foto bareng sama Nilam, tenang aja. Wah, sudah pada excited Jadi ini manajer ya. dadakan ya. Tapi ini kalau kita ngomongin soal kontes kecantikan, Iya. Pemilihan Putri Indonesia begitu ya. Nilam ini dapat julukan loh di Apa itu? PPI 2026 ini. Kuda hitam. Kok udah hitam? Iya. Kenapa itu Nilam? Bisa diceritakan Ih, mungkin? Wah, ini penasaran nih. Mungkin maksudnya kuda hitam karena aku tidak begitu terekspos di sosial media ya. Karena memang goalsnya aku itu lebih fokus di dalam, di internal. Jadi dalam kelas atau dalam proses selama karantina itu, aku lebih fokuskan untuk on time, fokus pada apa yang diberikan, dan juga update terkadang di sosial media update, tapi tidak begitu yang setiap hari OOTD setiap masuk gitu. Jadi seperti itu. Wow, dark horse gitu Iya ya. betul. Tapi biasanya portal pageant tuh kan bikin itu apa ya, kayak top berapa gitu. Itu ada wajah Nilam juga kah atau seperti apa? Enggak ya kayaknya. Pantas dapat julukan kuda hitam. Iya, nggak disangka-sangka. Iya, langsung nyelonong manja ke top 6. Keren gak Kaltara? Tepuk tangan dong untuk Kalian. Selain julukan dark horse, dia juga ada julukan baru yang aku tuh baru kayak setuju ketika ada salah satu netizen menyebut hal itu. Dibilang dia mirip Cleopatra, setuju nggak? Pageant lovers. Cleopatra yang di Mesir-Mesir itu, nggak tahu kan? Nanti kalian lihat mukanya. Tapi iya ya, kalau biasanya kan kalau putri itu kan panjang rambutnya Panjang, ya. wave gitu ya. Betul. Cuman beda yang dari Kaltara ini, keren. Kenapa memilih tanggul Iya, beda berani Nilam gitu. nih? Well, style aku memang seperti ini. Dan selama mengikuti ajang Putri Indonesia, I want to be myself. Jadi aku biarkan pendek, tidak perlu extensions, menjadi diriku apa adanya. Iya, wow, itu dia. Tetap menjadi diri sendiri, jangan menghilangkan jati diri sendiri ya. Benar sekali. Pageant, luar biasa sekali. Nah, ada lagi nih pertanyaannya. Apa itu? Silakan. Tapi ini nggak ada waktu 5 menit atau 1 menit ya Iya, dijawab iya, dari iya, sekarang. iya. Oke. Nah, ini Nilam, ketika Nilam mengikuti ajang ini pasti Nilam yang punya kebiasaannya berbeda, berbanding cukup jauh mungkin ketika mengikuti karantina. Ini siapa sih yang menjadi sosok yang mungkin menguatkan Nilam akhirnya harus tetap maju, jangan menyerah, aku harus membanggakan orang-orang ini gitu. Boleh disampaikan? Sosoknya itu pendiri Yayasan Putri Indonesia, Ibu almarhum Muryati Sudibyo. Karena dari beliau saya belajar bahwa untuk menjadi wanita yang kuat itu tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang kuat, tapi juga memiliki visi dan misi, ingin membangun sesuatu, lalu juga berkontribusi untuk masyarakat. Dari situ aku merasa, oh I want to be like her as well. Jadi beliau tidak hanya meninggalkan sesuatu yang bisa bertahan dalam jangka waktu pendek, tapi dalam jangka waktu panjang. Seperti Putri Indonesia, setiap tahunnya mengadakan audisi, lalu banyak wanita-wanita di Indonesia yang membawa advokasinya mereka sendiri dengan tujuan untuk berkontribusi ke masyarakat. Tujuannya kembali ke masyarakat lagi begitu ya. Tapi ada yang menarik juga, ada sekali menjabat selamanya menginspirasi. Bagaimana Nilam memaknai kalimat itu? Itu sama halnya dengan apa yang dilakukan Ibu Mur ya, menurut aku. Sama dengan halnya apa yang dilakukan Eyang kita. Karena beliau berkontribusi dan mengajak wanita Indonesia untuk lebih aktif dan berkontribusi ke masyarakat. Dan itu maksudnya sekali menjabat selama yang menginspirasi, sekali kita memiliki jabatan, kita tidak hanya memberikan kontribusi,
tapi kita juga memotivasi wanita lain untuk menjadi lebih aktif. Oh, empowerment gitu ya. Iya, betul. Wah. Keren banget ini. Parah. Memang juara ini ya. Ini juaranya Luar biasa wajar. ya, Ini kalau kita tadi tuh dengar tanggapannya Nilam, ini udah kayak lagi audisi kecil-kecilan lah ya. Keren banget jawabannya, dari setiap kata yang keluar dari mulutnya tuh kayak kita nggak berhenti terkesima gitu. Oke, tapi kalau kita coba dari tadi simak ya, align banget antara advokasi yang dibawa dengan diri pribadinya si Nilam gitu, menjadi diri sendiri itu kan juga salah satu menjadi kecerdasan emosional Iya, begitu ya. betul sekali. Tapi memang yang ditemukan di lapangan, apakah Gen Z sekarang ini ada ketidakpercaya diri akan sendiri atau seperti apa sih sebetulnya? Sebenarnya advokasi aku ini menargetkan bukan hanya Gen Z ya, mungkin milenial dan juga Gen Alpha ya kalau sekarang ini yang di bawahnya kita ya. Itu bukan hanya untuk mereka lebih percaya pada diri sendiri, tapi juga untuk memiliki fondasi atau prinsip hidup yang kuat. Jadi gitu. Wah, keren. Dan tentu saja itu banyak sekali menjadi permasalahan ya untuk anak-anak zaman sekarang. Itu adalah mereka rela menghilangkan jati diri sendiri, tidak percaya dan prinsipnya sampai dilepas gitu ya. Iya. Ternyata Nilam sudah sadar dengan hal itu. Tapi BTW dari tadi Nilam, apakah kita merasa kayak Q&A nggak sih? Iya, Enggak kok. mungkin santai aja kali ya. Santai. tapi memang kalau kita lihat ya dari apa yang dijawab oleh Nilam itu lain banget sama apa yang advokasi yang dibawa gitu. Kayak contoh barusan pondasi atau prinsip apa yang harus dimiliki generasi sekarang itu menjadi hal penting dan perlu begitu ya diperhatikan untuk menghadapi zaman yang tidak pasti ini gitu ya. Betul Ketidakpastian, sekali. istilahnya seperti itu gitu ya. Betul banget. Ini Nilam juga luar biasa sekali. Nilam, kalau kita boleh tahu ya, kita spill gen apa nih? Aku Gen Z. Gen Z, Gen Z. seusia kita ya. Asik. Mungkin ada di sini yang apa? Saya Ada ya. Iya, kita ya apa ya? Wah, luar biasa sekali. Nah, tapi kalau Nilam nih, kita kilas balik sedikit lagi ya. Nah, Nilam sebelum akhirnya udah karantina yang harus menetap ya di Jakarta ya waktu itu ya. Itu kan udah keliling-keliling beberapa wilayah dan melakukan sosialisasi ya di sekolah di SMA 1 Tanjung Tanjung Selor. Selor. Nah, itu boleh nggak disampaikan ke kita, itu udah salah satu gerakan yang sudah memberikan motivasi ke Gen Z. Nah, itu waktu itu Nilam bawakan apa, tentang apa? Waktu itu sama, aku membawakan self-worth awareness dan kecerdasan emosional untuk anak SMA 1 Tanjung Selor. Dan itu mereka antusias banget nggak? Antusias sekali, anak-anaknya sangat pintar. Dan setiap kali aku tanya, ini apa, mereka tidak yang memikir lama ya, langsung jawab gitu, cepat sekali. Jadi aku juga mengedukasinya semangat juga karena anak-anaknya sangat aktif gitu. Dan barusan juga ditayangkan Linda di VT begitu, kalau Nilam juga memberikan edukasi begitu ke masyarakat, ke SMA 1 Tanjung Selor, anak-anak muda gitu kan. Dan tadi ada juga berkunjung ke satu daerah begitu, ada di video profilnya Nilam Waktu Putri Indonesia, nari ya kalau nggak salah, pakai baju Dayak Oh gitu. pakai, iya itu di Malinau. Oke. Oh Desa Setulang. Setulang ya. Iya. Dan itu kita abis podcast ya di sini ya. Ya, abis podcast. Dan sorenya langsung ke sana. Itu Nggak dia. capek itu Nilam. Enggak capek karena ngelakuinnya pakai hati, Hati. apa yang Iya kita sih, mau. betul. Apalagi kalau udah dari hati. Ini seperti yang bisa kita lihat bersama di VT ya. Iya. Ini perjuangan Nilam begitu sampai di air terjun. Ini treknya juga nggak mudah ya. Tidak mudah. Iya kan? Pasti, wah, menampilkan Cantik eksotika banget ya. dari air terjun di Kaltara ya. Tempat wisatanya cakep. Ada lagi Putri Lemlai Surinya di situ. Iya. Cakep. Putri Lemlai Suri Reborn kali ya. Jadi legenda di sini ya. Keren banget nih. Di Pageant Lover kalau ngelihat nih, tutup mulutnya, jangan mangap ya. Wah. Ini yang bikin narasinya nih apakah dari tim atau memang idenya Nilam sendiri? Aku pengennya gini gitu.
Dari tim ya. Dari tim ya? Ya, tim fotografer saya. Oh, timnya dibawa nih hari ini? Ada Mas Erik. Ada kan ya? Mana? Itu sepertinya. Yang mana bolehkah Bolehkah iya. melambai? Silahkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya untuk timnya Nilam Onassis nih ya. Membawa Kaltara untuk menuju Nusantara, dikenal se-Indonesia itu luar biasa ya. Bangga banget deh. Itu ketika Nilam sampai di sana gimana nih respon dari masyarakat, adik-adiknya gitu yang memakai baju Betul, kayak gitu gimana nih? Apa pasti Nilam langsung kayak wah makin semangat gitu ya? Tersentuh ya, karena begitu kita ngobrol dari hal kecil, kalian kegiatannya apa hari ini, aku jadi tahu lebih dalam lagi apa yang mau mereka capai, apa yang sedang mereka lakukan gitu. Sangat tersentuh di hati. Luar biasa sekali, kita aja yang melihatnya tersentuh gitu ya. Nah, yang menjadi pilihan Nilam dan juga tim kenapa harus memilih desa wisata Setulang ini sendiri daripada desa-desa lainnya? Karena Setulang ini sebenarnya bukan karena jauh saja ya. Aku mau mengeksplor dan memperkenalkan lagi lebih dalam. Dan menurut aku it's one of the very unique place I should go. Iya, benar banget. Dan itu pilihan yang tepat. Desa wisata Setulang menjadi tempat yang diangkat di profilnya Nilam. Ini keren sekali nih. Iya, karena kalau kita lihat dari video profil nih banyak sebetulnya yang tereksplorasi begitu ya dalam satu tayangan. Apalagi kalau misalnya dalam 1 jam, makin tereksplor juga gitu ya durasinya. Dan ini representasi Kaltara begitu ya. Tidak harus sampai sedetail apapun, namun ini sudah mengenalkan Kaltara. Oh, Kaltara banyak yang indah nih. Itu saya rasa sudah cukup kayaknya ya Linda ya. Iya, cukup banget. Belum cukup buat Belum cukup. Nah, ini jawabannya saya tunggu. Kenapa belum cukup ini? Doang Iya, ya betul. tadi ya. Belum cukup. Sebenarnya aku mau mengeksplor ujung ke ujung. Asik. Kita ikut nggak sih? Boleh. Kok jadi menawarkan diri? Tapi keren sih. Ini berarti masih ada niat dan juga Nilam masih mau memperkenalkan lebih dalam lagi ya Kaltara. Keren. Itulah tadi kenapa Rinda sekali menjabat selamanya menginspirasi. Itu yang menjadi pegangan, menjadi prinsip begitu ya Nilam ya. Betul sekali. Betul sekali. Biasa sekali, keren banget nih. Apalagi nanti misalnya Nilam datang lagi ke desa wisata Setulang ini, ketemu sama adik-adik itu lagi. Wah, itu mereka pasti wah ini kakak yang kemarin akhirnya pulang membawa gelar. Keren banget nih. Tapi kalau misalnya itu kan tadi kita sudah sedikit flashback begitu ya. Dan untuk menjadi Putri Indonesia itu kan bukan hal yang mudah juga begitu ya. Kenangan yang paling membekas begitu hingga saat ini yang wah ini bisa jadi pelajaran hidup untuk Nilam ke depannya apa sih saat ikut kontes pemilihan Putri Indonesia? Balik lagi selama karantina. Ya, itu one of experience I will never forget. Karena bukan hanya tentang menjadi disiplin, tapi bagaimana kita mengontrol emosi saat sudah lelah sekali dan harus bersosialisasi dengan finalis lainnya. Itu membutuhkan kecerdasan emosional yang sangat tinggi dan mental yang sangat kuat. Betul banget. Bayangin ya kita lagi capek, kita aja apa sih sekarang istilahnya kalau baterai social battery kita ya gampang habis, tuh kita pasti langsung menjadi pendiam, di sudut ya, Betul jadi sekali. kalem. Tapi dia harus menjaga itu gimana tetap tersenyum ceria, Betul. gitu, menjaga lisannya dengan baik. Kalau kita udah mungkin gampang ya, Gusuk-gusuk kayaknya ya. kita begini. Jangan dong. Tapi keren. Tapi kalau selama karantina boleh pegang handphone atau enggak sih sebetulnya? Ada momennya boleh ya, tapi most of the time diperbolehkan. Berarti sempat baca-baca komen di medsos gitu dari komentar-komentar di portal pageant gitu. Aku selama karantina lebih fokus ke acara yang dilakukan, jadi tidak begitu banyak bermain HP karena apapun itu menurut aku itu adalah suatu ilmu. Wah,
itu ya, denger baik-baik ya. Jadi jangan sambil main-main HP begitu. Karena apapun itu adalah sebuah ilmu. Siapapun orangnya itu pasti ada ilmunya gitu ya Nilam. Betul ya? sekali. Oke, tapi kayaknya kita harus jeda sejenak nih, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi bareng Nilam. Tetaplah bersama kami di Obras, obrolan santai.